Kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas penyerapan anggaran pendidikan dan kesehatan di DKI. Mbak Zita, saya mau tahu tanggapan Mbak Zita soal Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mau mencabut hak KJP kepada mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi kemarin dan bertindak kriminal di sekitar gedung DPR. Apakah mencabut hak KJP dan memberi sanksi kepada mahasiswa itu hal yang salah atau apa Mbak Zita setuju dengan Gubernur? Kalau saya itu melihat aksi demonstrasi dengan KJP itu dua hal yang berbeda. Yeah. Jadi ada rewards dan juga ada punishment. Kalau ada sebuah hal-hal yang menyimpang atau yang perlu dikoreksi, kita harus lihat dulu apa yang perlu dikoreksi dengan punishmentnya. Jadi demo menurut saya pribadi sebagai pendidik tidak pas kalau KJP-nya dicabut karena KJP itu bersangkutan dengan kesejahteraan dan juga akses dia terhadap pendidikan. Jadi kalau dia demo, kalau dia misalnya bahkan melakukan tindak-tindakan vandalisme, kriminalisme dan sebagainya, itu lebih baik diberikan punishment yang tepat. Kalau di luar negeri kita lihat ada sistem semacam wajib membersihkan lingkungan, lalu dibina secara sosial dan sebagainya. Jadi kurang pas kalau KJP-nya dicabut. Oke. Pak Yayat, menurut Pak Yayat? Nah, ini begini, ini ada strukturnya dengan kulturnya ya. Kalau dulu ada ide mengatakan bagi siswa-siswa yang merokok, gaya hidup konsumtif, tidak produktif, itu KJP-nya perlu dikasih atau tidak? Yeah. Artinya kan setiap insentif yang diberikan itu membentuk perilaku baru atau tidak? Yeah. Demo itu adalah bagian perilaku negatif atau positif. Kalau demonya bagus, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau demonya ngerusak, nah itu yang menjadi persoalan. Nah yang kedua, yang demonya itu betul-betul anak SMA atau ada yang lain yang pura-pura SMA ya kan? Yeah. Nah inilah yang harusnya bisa dipisahkan. Nah yang kedua, sekali lagi saya mengatakan, yang harus dilakukan adalah edukasi pada tingkat pendidikan di sekolah tersebut. Artinya bagi anak-anak STM, anak-anak SMA, ikut demo itu mungkin yang menggerakkan sekarang kan ada Twitter atau media sosial. Sekarang kan ada model hashtag namanya mobilisasi dan orkestrasi. Jadi orang dimobilisasi oleh kekuatan media sosial, terorkestrasi. Nah, justru bagi Pemprov DKI ada bagusnya agar gerakan massa itu bisa termonitor, bisa nggak untuk memantau persoalan ini? Kita backup pihak kepolisian. Jadi kegiatan-kegiatan kriminal, vandalisme, kekerasan itu kan kalau sumber informasinya adalah dari Malaysia, justru informasi pendidikan itulah yang harus masuk ke dalam sistem. Jadi pertanyaan paling mendasar adalah bukan memberikan hukuman dalam konteks mencabut kartu Jakarta Pintarnya, tapi bagaimana upaya pencegahan tersebut. Karena sekarang era teknologi nih. Sedikit tambahan ya. Jadi kalau kita menerapkan sanksi berupa KJP-nya dicabut, bukankah justru Pemprov dan pemerintah akan menghadapi masalah yang lebih besar? Anak putus sekolah, ya kan? Lalu indeks IPM yang akan tambah naik, indeks putus sekolah, lalu pengangguran dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya juga akan menambah beban dari Pemprov dan juga pemerintah. Tapi Mbak Zita, bagaimana menurut Mbak Zita pengembangan infrastruktur pendidikan di Jakarta? Apakah sudah menyentuh kepada kelompok masyarakat yang miskin? Jadi gini, kalau untuk level SD sampai bangku kuliah itu sangat baik kalau di Jakarta. Kita betul tadi yang Bapak bilang, kita jarang melihat sekolah yang jelek. Tapi yang luput dari pandangan warga Jakarta dan mungkin Dinas Pendidikan pada khususnya, itu adalah di level PAUD. Di level PAUD itu kita bisa lihat anak di bawah 6 tahun itu justru paling penting pendidikannya. Karena kalau kita berhasil mendidik anak di usia 6 tahun ke bawah, akan lebih mudah untuk mendidik di level-level selanjutnya. Kalau kita lihat di Jakarta, tercatat di Dapodik, data pokok pendidik ya dan juga siswa, itu tercatat ada 150.000 PAUD. Itu baru yang terdaftar, belum yang PAUD-PAUD lainnya. Bayangkan 150.000 tenaga pendidik. PAUD-nya sendiri tercatat sekitar 30.000. Dan kalau nanti mungkin kapan-kapan jalan-jalan ke Jakarta Barat atau Jakarta Utara, kita bisa lihat PAUD-PAUD yang luar biasa sulit ya. Bahkan pos satpam aja lebih bagus dibandingin PAUD. Enggak, saya mengkritisi persoalan PAUD ini. PAUD ini kita harus lihat pada aspek kelembagaannya terlebih dahulu. Dia harus standarisasi kan harus ada.
Artinya PAUD ini mungkin kalau pengelolaannya baik, dia baik. Tapi kalau pengelolaan tidak baik, tentu akan menjadi pertanyaan sumber pendanaannya dari mana. Kalau saya mengatakan bahwa standarisasi dalam bentuk SPM, misalnya standar pelayanan minimal yang diberikan untuk PAUD itu harus jelas. Jadi ketika anggaran misalnya diberikan, itu kan jelas. Tidak semua PAUD mungkin bisa mampu memberikan pelayanan terbaik. Saya perlu juga mengingatkan, apakah perlu akreditasi misalnya kan, untuk penilaian. Jadi kita tahu bahwa memang kebutuhannya mendasar, tetapi dalam konteks pembinaan dan kelembagaan itu juga menjadi hal penting bagi kita. Oke, gitu. Pak Zita boleh tanggapi? Jadi kalau PAUD-PAUD yang ada di Jakarta itu, kita mayoritas itu memang ada PAUD yang formal dan ada PAUD yang non formal. Jadi memang kebanyakan PAUD yang ada itu justru kebanyakan PAUD non formal yang digagas langsung oleh masyarakat yang tidak ada dananya. Ibaratnya anak mau bayar atau tidak ya tidak apa-apa. Bahkan banyak guru PAUD itu yang gaji 1 juta, sabar jujur tawakal. Nah, nggak ada gajinya. Sedangkan mereka bekerja dengan biaya operasional yang pasti setiap harinya. Bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 atau 3 sore. Dan itu tidak ada biaya. Ada biaya operasional untuk Pak anak yang jumlahnya sangat kecil, tapi tidak ada kesejahteraan untuk guru PAUD. Nah, itu yang akan kami dari fraksi PAN akan kami kawal terus. Oke, Pak Yayat, kita pindah ke bidang kesehatan ya. Iya. Tadi Pak Yayat bilang kualitas pelayanannya yang harus diperbaiki. Betul. Tetapi di sisi lain, kita mengetahui iuran BPJS dinaikkan untuk menutupi defisit BPJS. Peserta kelas 3 yang mungkin tidak mampu akan dinaikkan sebesar Rp42.000. Jadi menurut Pak Yayat, pertanyaan paling mendasar itu tanya dulu berapa rumah sakit di Jakarta yang mau masih bekerja sama dengan BPJS. Ini kan persoalan mendasar. Jadi ketika ada stagnasi dalam persoalan pembayaran yang diberikan permintaan pembayaran oleh rumah sakit yang tidak terpenuhi melalui BPJS, itu kan menjadi kendala juga. Sekarang udah banyak rumah sakit yang mulai ogah bekerja sama dengan BPJS. Kedua, standarisasi dari layanan rumah sakit sendiri itu yang menurut indikatornya harus sesuai dengan apa yang diminta oleh BPJS. Nah, di tengah krisis ketika banyak rumah sakit yang tidak mau bekerja sama, itu kan artinya apa? Akumulasi beban rumah sakit akan bertambah berat ketika orang untuk mendapatkan rumah sakit rujukannya tersebut. Jadi pertanyaannya ketika terjadi pelimpahan atau pembinaan ini, bagaimana kapasitas pelayanan itu? Dokternya juga akan bekerja lebih berat lagi. Pengadaan obatnya juga harus lebih berat lagi. Dan lebih parah lagi, antriannya untuk mendapatkan pelayanan makin buruk. Nah, sekarang saya mengatakan, petakan dulu lah. Memang sekarang udah ada smart city di DKI itu kan. Ada data, jumlah rumah sakit, dokter, pelayanan. Nah, sekarang informasi itu sampai tidak ke masyarakat. Jadi kalau misalnya tahu bahwa sekarang ada defisit dari BPJS dan DKI sudah siap untuk membackup itu, tentu kan menjadi tanda tanya kemana masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dengan adanya rumah sakit yang mau bekerja sama. Sekarang yang mau kerja sama paling rumah sakit daerah sama beberapa rumah sakit yang memang mau membuka pintu. Tapi untuk rumah sakit yang lain, nah tentu mereka pilihannya akan berbeda. Kelas menengah mungkin tidak akan memanfaatkan itu, tapi bagi masyarakat menengah bawah ini BPJS sangat strategis. Dan disinilah menurut saya Pemprov DKI harus mendorong peningkatan kualitas pelayanannya pada rumah sakit atau unit-unit pelayanan kesehatan yang memang terbuka untuk bekerja sama, menambah jumlah prasarananya maupun sarana yang ada. Karena bagaimanapun kita harus memahami ya, persoalan kesehatan ini juga menjadi persoalan penting bagi kita. Nah, yang kedua, kalau saya menyatakan kita jangan hanya mengandalkan pada persoalan biaya kesehatannya, tapi juga gerakan masyarakat sehat itu, germas itu ya, itu juga harus dibudayakan itu. Kalau tidak ada gerakan masyarakat sehat itu, orang yang merasa hidupnya suka menggunakan misalnya merokok misalnya kan, itu tentu persoalan gaya hidup sehat pun akan berpengaruh terkait dengan persoalan kualitas kesehatan. Jadi hidup sehat juga menjadi bagian tidak terpisahkan, dan saya melihat bahwa salah satu program prioritas itu adalah membangun kesehatan secara mandiri. Nah, itu yang menjadi penting loh. Hidup sehat lebih penting daripada sekedar membayar iuran BPJS loh. Oke Pak Yayat, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.